Kembali bersama kami di Inside Story with Diana Valencia. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Tadi saya mungkin mau address langsung ke Bang Charles. Bang Charles, sebenarnya reformasi sistem seperti apa sih yang Anda kan melihat ya ketika di BGN yang pertama, kemudian di BGN 2.0. Apa yang mungkin bisa dilanjutkan dan yang ini harus di-stop sama sekali? Ya, saya mengapresiasi ya Bapak Presiden melantik Wakil Kepala BPKP sebagai Wakil Kepala BGN ya, sehingga pengalaman beliau pasti bisa sangat berharga untuk memperbaiki sistem yang ada di BGN. Saya ingin cerita sedikit, saya ingat sekali setahun yang lalu ketika kita membahas anggaran APBN 2026, saya agak kaget sebetulnya. Sebetulnya kan kalau di DPR kita tidak bisa membahas satuan tiga, hanya gelondongannya saja. Tetapi dari gelondongan saja saya menemukan sesuatu yang sangat janggal, yaitu anggaran untuk digitalisasi MBG sebesar 3,1 triliun. Dan saya tanyakan kepada BGN pada saat itu, ini 3,1 T buat apa? Karena lembaga-lembaga lain yang memiliki dana anggaran digitalisasi seperti Kemenkes untuk program atau aplikasi Satu Sehat, BPJS Kesehatan dengan aplikasi mobile JKN itu nggak sampai 2 triliun, mungkin 1 triliun sekian sudah bisa menjalankan satu program yang digunakan 280 juta penduduk Indonesia. Jawaban Pak Dadan pada saat itu, oh tenang Pak, ini nanti di setiap sekolah kita akan pasang sensor Pak. Ada hand and palm and face gitu. Ya, kalau saya nggak salah palm and face recognition. Jadi setiap anak yang diberikan MBG bisa diabsen melalui wajah dan palm print ya, telapak tangan. Menurut saya ini kan sesuatu yang mengada-ada ya. Setelah itu tidak lama kemudian kan muncul ada lagi anggaran untuk motor listrik ya, anggaran untuk kaos kaki yang nilainya sampai miliaran gitu kan, dan lain-lain. Sehingga kalau kita kilas balik pengelolaan BGN, pengelolaan program MBG di BGN selama 1,5 tahun terakhir memang sangat amburadul dan harus diperbaiki. Dan saya berharap pimpinan baru BGN ya, Bu Nani dan juga 2 wakil yang baru, apalagi ada yang dari BPKP ini, bisa membangun satu sistem yang lebih transparan, terbuka, bahkan kalau perlu disampaikan ke publik pengadaan-pengadaan besar di BGN itu apa saja, sehingga masyarakat juga bisa ikut memantau apa yang diadakan di BGN. Kemarin ini kan motor listrik sebetulnya yang menemukan juga masyarakat. Ya, masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan sirup dari e-katalog dan lain sebagainya, bisa mengetahui harga motor yang dimaksud itu ternyata kalau dibeli di Alibaba di situs e-commerce di Tiongkok itu cuman 1/5 dari harga pengadaan di BGN gitu kan, sehingga ketahuan semua nih, kebongkar, dan hari ini menjadi kasus hukum yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya, ke depan ya saya harap BGN bisa lebih terbuka untuk bisa menyampaikan kepada publik spendingnya seperti apa. Oke, Pak Yanu, mungkin Anda juga kan sudah mengamati begitu dari awal sampai dengan saat ini. Mungkin yang bisa dipertahankan, di mana kita tahu juga bahwa ada serapan masukan dari publik begitu ya yang dilakukan BGN yang sekarang. Menurut Anda apa hal-hal yang tidak boleh berubah di BGN 2.0 ini? Ya, kalau dari riset kami ada tim juga yang ke NTT di SOE, itu teman-teman juga menemukan hal positif sebenarnya dari skema MBG, misalnya supplier lokal, gitu, petani lokal yang diambil produk-produknya. Sebenarnya multiplier effect itu bisa tercipta asalkan tadi dari sisi regulasinya pun dibuat tegas gitu, bahwa misalnya komponen makanan yang disajikan misalnya harus dari lokal, sehingga tadi dari sisi emisi, dari sisi harga dan sebagainya itu lebih efisien dan juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Saya rasa kalau contoh-contoh di daerah, yang justru di daerah-daerah yang katakanlah seperti di NTT itu banyak praktek baik sebenarnya yang bisa diangkat ke level nasional. Tadi seperti disampaikan Bang Sitorus juga di awal, kalau daerah seperti Jakarta, Jawa Barat sebagainya itu sebenarnya concernnya bukan di nutrisi gitu, mungkin lebih ke kualitas pendidikannya gitu ya, kualitas guru, kesejahteraan dan seterusnya di sisi pendidikan ya. Tapi kalau daerah-daerah 3T Timur itu kan memang nutrisi masih diperlukan karena memang di sana cukup tinggi, dan ditambah dengan makan siang itu sangat disyukuri oleh orang tua karena mungkin mereka seharian tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu kepada anak-anaknya. Jadi saya rasa beberapa hal yang patut untuk tetap dipertahankan adalah ambil best practice dari daerah-daerah yang memang melakukan ini dengan sangat baik. Lalu jadikan itu profil nasional. Jadi contoh misalnya di SOE atau di daerah mana yang prakteknya bagus, misalnya juga melibatkan sekolah, partisipasi dari orang tuanya, kantin juga tidak kemudian tidak dilibatkan, itu bisa mulai diangkat oleh BGN.
kemudian dijadikan model-model di tempat lain. Sementara model-model yang jelas-jelas hanya untuk mengejar misalnya diberikan ke sekolah tapi tidak dimakan, waste food-nya tinggi, nah itu segera untuk dievaluasi dan mungkin dihentikan kalau memang tidak disambut oleh orang tua atau sekolah. Karena kita juga tahu bahwa ketika MBG itu masuk sekolah, jam pelajaran di tengah-tengah jam pelajaran, sebenarnya kan secara pendidikan juga cukup dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru juga karena mereka jadi fokus mendistribusikan itu dan berkorban beberapa jam waktunya untuk kemudian setiap hari ini ya untuk kemudian mata pelajarannya jadi terbengkalai dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin perlu dievaluasi lagi selain juga transparansi akuntabilitas dari sisi anggaran. Jadi ada kok praktek baiknya tapi tinggal itu yang diangkat ke level nasional untuk direplikasi di tempat lain. Pak Fat, ini mengingat bahwa ada permintaan begitu ya, tidak hanya dari Bang Charles ataupun Pak Yanu begitu ya, bahwa memang soal transparansi, soal contoh-contoh baik itu bahkan sebenarnya juga sering diangkat oleh Bakom begitu ya. Tapi kan kita tahu betul bahwa kadang SPPG ini kasusnya itu satu persatu. Jadi misalnya mungkin ada daerah yang tadi Bang Yanu bilang, misalnya di NTT ada yang bagus sekali, pangan lokalnya bagus, kemudian anak-anaknya juga sangat-sangat terbantu, bersyukur begitu ya dengan adanya makan ini. Tapi mungkin di wilayah-wilayah tertentu tidak. Dari segi komunikasi, kan tentu sebenarnya perbaikan-perbaikan ini harus terus dikomunikasi sehingga masyarakat tidak menganggap perbaikannya hanya hangat di awal saja, tapi di akhirnya ujungnya sama saja begitu. Nah, bagaimana sebenarnya strategi BGN dan juga Bakom untuk bisa mengkomunikasikan terus-menerus begitu soal perbaikan-perbaikan yang dilakukan BGN? Iya Diana, jadi sebelum ke sana saya mau sedikit ya mengadres tadi pernyataan Pak Yanu gitu ya, yang melihat bahwa MBG, kemudian dapur SPPG, kemudian BGN ini sebagai satu tarikan. Dan saya kira ini juga yang perlu diluruskan gitu kepada masyarakat. Pertama, MBG ini program negara. Jadi program negara untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Itu programnya. Nah, desain program ini diselenggarakan itu ada BGN namanya, Badan Gizi Nasional. Tapi BGN ini tidak mendirikan dapur. Dapur ini sebetulnya ada di pihak SPPG. Yang dalam hal ini adalah ada investor, kemudian juga pihak-pihak yang mendirikan dapur ini. Nah, fungsi BGN ini adalah meregulasi dapurnya, memberikan aturan, memberikan SOP, mengawasi, dan juga ibaratnya itu mengatur atau mengelola bagaimana uangnya yang berasal dari APBN itu bisa mengalir dan dibelanjakan nanti oleh SPPG. Sehingga kesalahannya itu ada di mana kalau ada insiden terjadi. Apakah di BGN? Bisa jadi ya, misalnya karena ada pengawasan yang kurang gitu ya, misalnya ada SOP yang belum tepat. Tapi juga ini adalah sebuah program kolosal yang bisa jadi ada problem kepatuhan misalnya dari pengelola SPPG. Atau misalnya inkompetensi dari SDM yang ada di SPPG. Nah, jadi itu juga diadres oleh pemerintah, oleh BGN dengan banyak hal gitu ya, bagaimana supaya tingkat kepatuhan dari SPPG ini tinggi. Kemudian ditetapkan tadi ada SLHS, ada SOP, kemudian ada pelatihan kepada SDM yang ada di SPPG. Jadi ini program tuh kompleks sekali. Bahkan ini diupayakan sebisa mungkin bagaimana supaya ini terselenggara sampai kepada masyarakat tepat sasaran dalam waktu yang tersedia. Bayangkan nih kalau program ini full di bawah negara gitu ya, perlu berapa gitu APBN yang dikeluarkan untuk membangun dapurnya sendiri, mengeluarkan anggarannya, dan lain sebagainya. Jadi pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah kita harus menjelaskan kepada masyarakat frameworknya, bagaimana sebetulnya MBG ini dijalankan, dan sebetulnya peran-perannya seperti apa, BGN di mana, SPPG di mana, dan lain sebagainya. Termasuk soal transparansi mungkin siapa saja yang memiliki SPPG begitu ya. Jadi ketika kita mengatakan tutup aja misalnya, ada saran misalnya dari masyarakat bahwa kalau gitu tutup aja dapurnya. Seandainya ini adalah program one sided gitu ya, program hanya negara mungkin bisa gitu. Nanti kita cari cara yang lain. Tapi kan ini kompleks sekali. Ada masyarakat yang dilibatkan di situ. Jadi misalnya kalau kita melihat masalahnya di SPPG-nya saja, SPPG-nya bisa ditutup. Tapi penerima manfaatnya misalnya merasa bahwa kami itu terbantu dengan adanya program ini, misalnya anak-anak jadi makan dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat oleh pemerintah itu situasinya atau cara pandangnya itu selebar itu dan sekompleks itu.
Yang mau saya tegaskan di sini adalah sama sekali pemerintah tuh tidak tutup mata, tutup telinga, pokoknya jalanin aja, enggak. Jadi kami melibatkan berdiskusi dengan DPR, kemudian juga berdiskusi dengan masyarakat, mendengarkan, ada bagaimana juga misalnya keluhan-keluhan itu di-compile. Nah, tapi untuk program semasif ini ya memang dan langsung kepada masyarakat, ya kami juga melihat bahwa ya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa keluhannya akan selalu ada. Dan yang kedua adalah penerimanya ini masyarakat menengah bawah sebetulnya ya, kebanyakan yang diutamakan di awal. Jadi sebetulnya di awal juga sudah ada diskusi, tidak misalnya sekolah-sekolah bagus itu belum mendapatkan, satu karena mereka tidak diadres, yang kedua mereka juga ketika misalnya ditawari ya tidak bersedia juga. Jadi sudah ada gitu ya sebetulnya upaya ke arah sana. Dan ini juga bagian dari desain refocusing ini. Nah, yang dipastikan adalah ya tidak sama sekali. Yang penting ini jalan, yang penting ya, ada perbaikan terus menerus. Oke, kapan sekiranya kita bisa melihat dampak dari komitmen perubahan besar-besaran yang ingin dilakukan BGN 2.0 ini? Saya kira komitmen Bapak Presiden sangat besar gitu ya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Jadi kepala BGN dengan wakil kepala diproses tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Meskipun butuh 1,5 tahun, walaupun aduannya sudah dari awal ini ya Pak Far. Karena untuk persoalan semacam ini perlu kehati-hatian juga, dan pemerintah menyerahkan kepada pihak berwenang gitu ya, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk memproses ini seadil mungkin. Ya. Dan saya minta mungkin yang bisa disampaikan hari ini kepada masyarakat adalah beri waktu kepada pimpinan BGN yang baru ini, beri waktu sama Bu Nani dan 2 waka yang baru, Bu Agustina dan juga Pak Trenggono, beri waktu. Mereka sedang berbenah. Ada hal yang sudah langsung dilaksanakan, tapi juga kita harus memahami pasti tidak mudah juga pekerjaan mereka. Dan dalam hal ini kami misalnya di Badan Komunikasi bekerja erat dengan BGN untuk membantu. Karena tugas pemerintah dalam hal ini juga untuk membantu, tugas kami di Bakom membantu agar program ini bisa dipahami, desainnya oleh masyarakat, dan juga ketika terjadi kesalahpahaman itu kami bisa membantu menjelaskan dan supaya tidak terjadi kegaduhan, disinformasi di tengah masyarakat dan semacamnya. Oke, terakhir saya mau kasih kesempatan ke Bang Charles dan juga Pak Yano, tapi singkat saja, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa optimis Anda soal perbaikan di tubuh BGN ini ataupun BGN 2.0 ini? Mungkin Bang Yano dulu silakan. Nggak akan saya jawab dengan angka ya. Trauma dengan angka ya. Dengan angka. Jadi kalau dari sisi tadi digitalisasi disinggung Bang Sitorus, itu penting karena di era sekarang bahkan netizen juga bisa mengulik ya apapun dengan cepat. Jadi pemerintah juga tidak boleh kalah untuk kemudian berlomba transparansi. Misalnya begini, kan ada 27.000 bahkan lebih SPPG. Itu kan semuanya juga bisa diminta atau didigitalisasi, menu hariannya, kemudian berapa yang didistribusikan per hari, dan hal-hal hambatan di lapangannya. Kemudian itu bisa ditampilkan semua di bawah pengawasan websitenya BGN misalnya gitu ya, sehingga publik juga bisa, kami yang misalnya masyarakat sipil, peneliti, akademisi, itu akan sangat senang ketika data itu ada semua. Dan Bakom pun pasti akan sangat terbantu ketika banyak orang kemudian melihat perkembangan datanya gitu. Apa yang mana yang ditutup, titik mana dan seterusnya itu transparan, sehingga gotong royong untuk memperbaiki BGN itu tidak menjadi di pundaknya BGN saja atau pundak pemerintah atau Bakom saja, tapi jadi semua ikut andil. Kami pun yang di luar program misalnya bisa dengan memantau dashboard yang tadi dengan anggaran sebanyak itu pastinya sangat mudah melakukan digitalisasi proses day to day real time dari MBG di setiap sudut di Indonesia. Saya rasa itu langkah pertama yang kalau memang dijanjikan itu bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, itu saya rasa merubah game changer untuk program MBG. Oke, baik. Silakan Bang Charles. Ya, jadi saya rasa kita harus kembali lagi ke tujuan utama dari program ini, yaitu perbaikan gizi bagi anak-anak Indonesia dan khususnya bagi masyarakat rentan. Nah, kalau pemerintah mau melakukan ada perubahan arah dari kebijakan program ini, maka ada harapan bahwa program ini akan bisa lebih baik lagi. Tetapi kalau polanya masih tetap sama, yang diberikan adalah setiap anak gitu ya, maka saya rasa manfaat
dari program ini akan sangat minim sekali. Jadi saya harapkan pemerintah harus lebih fokus berikan manfaat program ini pada mereka yang betul-betul membutuhkan, yaitu anak-anak yang kekurangan gizi, yang tinggal di daerah 3T, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi tidak lagi seperti sekarang diberikan kepada semuanya, lebih fokus sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBN bisa bermanfaat untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Betul, kita harapkan perbaikan ini bisa langsung terlihat mungkin dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan, utamanya soal transparansi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Terima kasih 3 narasumber saya malam hari ini, ada Pak Fad, Bang Charles, dan juga Pak Yanu. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di Inside Sore with Diana Valencia pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.